Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang saya hormati Ummahat MT Al-Makkah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan karunia-Nya, taufik dan hidayahnya. Kita semua masih diberikan umur panjang, nikmat sehat dan nikmat iman, sehingga kita masih bisa berkumpul pada kajian online tanggal 23 Juni 2020, 2 Zulkaidah 1441 Hijriah, dalam rangka tolabul ilmu, memperkerat ukhuwah Islamiyah kita. Sholawat dan salam semoga tercurahkan atas junjungan Nabi kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabat, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua sebagai umat Islam yang selalu berpegang teguh kepada ajaran Islam, dan mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Ummahat MT Al-Makkah rahimakumullah. Marilah kita awali kajian online MT Al-Makkah ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga sohibul bait beserta keluarganya Allah panjangkan umurnya dalam taat beribadah kepada Allah, dilimpahkan rezeki yang halal dan banyak untuk beribadah pada Allah, serta anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan soleha, selalu di jalan yang lurus dalam menuntut ilmu dunia dan akhirat. Dan semoga keluarga besar Ummahat MT Al-Makkah dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Dan untuk keluarga almarhum dan almarhumah sohibul bait, keluarga kita, guru-guru kita, tetangga-tetangga kita, dan saudara seiman kita yang telah mendahului kita, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadrati Nabil Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin. Untuk acara selanjutnya adalah pembacaan tilawati Al-Quran oleh Ustazah Hasunah. Quran Surat An-Nur ayat 31 sampai 34. Kemudian kita akan mengkaji hukum tajwid di ayat 34-nya. Setelah itu kita lanjutkan materi fikih kitab Safinatun Najah bab 3 pasal 19 dengan tema perkara-perkara yang membatalkan sholat. Kepada Ustazah Hasunah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil islami wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil bararatil kiram, amma ba'du. Yang saya hormati segenap ibu-ibu jamaah MT Al-Makkah, dan yang saya hormati para pengurus MT Al-Makkah. Mari sama-sama kita lanjutkan bacaan Al-Quran kita, melanjutkan bacaan di minggu kemarin di surah An-Nur. Semoga dengan senantiasa kita membaca Al-Quran, Allah akan mencurahkan rahmatnya dan memberikan ampunannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaibihinna aw abai bu'ulatihinna أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا
ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين Shadaqallahul azim. Kita baca pun tajwidnya dari satu ayat terakhir. Walaqad, di situ hukumnya qalqalah sughra. Anzalna, nun sukun ketemu z, hukumnya ikhfa. Anzalna ilaikum, di situ hukumnya mad jaiz munfasil. Ilaikum ayatim mubayyinat, ilaikum mim sukun ketemu alif, di situ hukumnya izhar syafawi. Ayatim, ya, di situ hukumnya matomi harfi. Ayatim tanwin ketemu mim, di situ hukumnya idgham biguna. Mubayyinati wa matala, nun baris panjang, di situ hukumnya matomi harfi. Mubayyinati tanwin ketemu wawu, di situ hukumnya idgham biguna. Wa masalam minal ladina, tanwin ketemu mim, idgham biguna. Minal ladina, alif lam syamsiyah. Minal ladina, di situ hukumnya matobi'i. Khalau min qablikum, nun sukun ketemu qaf, ikhfa. Min qablikum, di situ hukumnya qab, qalqalah sughra. Min qablikum wa mau'izatal, mim sukun ketemu waw, izhar syafawi. Wa mau'izatal, tanwin ketemu lam, di situ hukumnya idgham bila guna. Lil muttaqin, di situ hukumnya mad arid lisukun. Ibu hadirat jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan setelah kita membaca Al-Quran dan tajwid yang kita baca tadi bisa memperbaiki bacaan kita untuk selanjutnya. Ibu-ibu jamaah MT Al-Maka yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lanjutkan kajian kita kitab Safinatun Najah di halaman 20 di baris keempat. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Sebelum itu mari sama-sama kita baca doa, semoga diberikan kemudahan kita untuk mempelajarinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-dharaini amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabtulus sholatu bi arba'i asyarata khoslatan. Batal oleh sembahyang dengan 14 perkara. Jadi hari ini pelajaran kita tentang yang membatalkan sholat. Apa aja sholat kita menjadi batal? Bil hadasi, pertama dengan sebab berhadas, berhadas kecil atau besar. Ketika kita sholat kemudian kita kedatangan hadas besar
hadas kecil, maka batalah sholat kita. Apa yang termasuk, apa hadas itu? Hadas itu yaitu kalau hadas besar yang mewajibkan kita mandi, dan hadas kecil yang mewajibkan kita untuk berwudu. Ketika kita sholat kedatangan hadas besar, di sini misalkan haid, ya, kita dalam keadaan sholat ternyata ada yang keluar anget-anget gitu ya, itu berarti kita sholatnya batal karena sudah kedatangan hadas besar. Kemudian hadas kecil, apa aja yang termasuk hadas kecil? Yaitu yang mewajibkan kita berwudu. Misalkan lagi sholat kita kedatangan dari dubur kita keluar angin, itu berarti kita keluar hadas. Atau misalkan lagi sholat karena mungkin pada saat kita istinja, kita buang air kecil, pipis nggak istibro atau nggak ditirisin, bisa jadi pada saat kita sholat kita dalam keadaan ruku dan sujud ada sesuatu yang keluar anget-anget gitu. Karena tadi nggak istibro, itu berarti sholat kita batal karena sudah kedatangan hadas. Hadas di sini hadas kecil. Secara otomatis berarti sholat kita batal karena kita udah kedatangan hadas kecil. Seperti itu. Apa tadi hadas? Hadas itu yang mewajibkan, kalau hadas besar mewajibkan kita mandi, dan hadas kecil mewajibkan kita untuk berwudu. Jadi pada saat kita sholat kedatangan hadas, berarti sholat kita tidak sah atau batal. Wa biwuqu'in najasati ilam tulqa halan min ghairi hamlin. Dan kedua, kejatuhan najis jika tiada dijatuhkan pada ketika itu daripada ketiadaan tanggung pikul. Maksudnya seperti ini. Ketika kita mau sholat, kita berwudu, kemudian biasanya kita ke kamar mandi, buka daleman kita. Kita merasa bahwa daleman kita itu kotor gitu, udah kena najis. Nah, tapi pada saat kita sholat itu kita taruh di kantong. Kita sholat taruh di kantong tuh celana dalamnya, kita pakai, kita bawa dalam sholat. Itu namanya ketiadaan tanggung pikul gitu maksudnya. Bahkan penjelasan dari guru saya, itu ada seorang yang sungguh sangat apik, ketika dia selesai sholat, begitu di kantongnya ada semut, itu batal sholatnya, bangke semut maksudnya, karena di situ dia membawa najis. Semut itu najis kalau udah mati. Jadi pada saat beliau selesai sholat, di kantongnya ada semut, maka itu sholatnya batal. Wa kisafil aurati illam tustar halan wa nutqi biharfaini. Sebentar. Wa kisafil aurati illam tustar halan. Dan ketiga, terbuka aurat jika tiada ditutup pada ketika itu. Ketika kita sholat, kemudian aurat kita keluar atau terbuka, maka batalah sholat kita. Seperti misalkan rambut kita, kalau ada yang keluar dari kepala kita gitu ya, terasa tuh di pipi kita. Begitu kita selesai sholat, kita tarik gitu ya, kita pegang.
ternyata masih menempel, masih keras. Nah itu berarti ada yang keluar, yaitu rambut kita. Tapi kalau kita keluar dia nggak ditarik, itu nggak keras, artinya udah terpisah, itu nggak masalah. Tapi kalau kita tarik masih terasa menempel di kulit, itu artinya rambut kita sudah kelihatan di dalam sholat. Itu namanya kita terbuka aurat. Kalau kita merasa ada yang sesuatu yang keluar, kemudian kita buru-buru masukin, kita kembalikan gitu, itu tidak membatalkan sholat karena buru-buru kita tutup gitu. Juga kalau misalkan kaki, biasanya juga kaki kita sering terlihat, terasa biasanya kalau kakinya terbuka, itu ada terasa yang dingin-dingin gitu. Maka ketika itu juga kalau terasa ada yang keluar, ada yang terbuka kaki kita, maka kita buru-buru tutup. Kalau sampai perjalanan sholat kita selesai salam masih terbuka, berarti kita sholatnya enggak sah, batal karena sudah terbuka aurat. Termasuk juga kalau misalkan kita menggunakan muknanya transparan, kelihatan kulit kita. Itu makanya perlu diperhatikan pula dalam penggunaan mukna, jangan sampai muknanya yang transparan terlihat oleh kulit kita. Wan nutqi biharfaini au biharfin mufhimin amdan. Dan keempat ngomong dengan dua huruf atau satu huruf yang dipahami. Bagi sholat ngomong dengan dua huruf atau satu huruf yang dipahami, maka sholat kita batal. Misalkan kita bersin gitu ya, gitu ya, misalnya itu kan ada suara mim yang keluar gitu. Jadi kalau terasa ada huruf yang dikeluarkan, maka itu pun membatalkan sholat kita. Karena apa? Karena di dalam sholat kita diperintahkan hanya bacaan tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Jadi nggak boleh ada yang lainnya di dalam sholat kita. Nggak boleh ngomong maksudnya. Begitu kita udah mulai takbiratul ihram, maka tidak ada lagi ucapan atau pembicaraan yang kita lakukan di dalam sholat. Sekalipun ucapan itu huruf yang ada maksudnya, yang ada punya arti, atau dua huruf yang satu huruf yang memiliki arti. Wabil muftiri amdan wal aklil kasiri nasian. Dan kelima, makan sedikit padahal sengaja. Makan sedikit padahal sengaja. Misalkan kita sebelum sholat barangkali minum dulu gitu ya. Minumnya tapi yang manis. Pada dalam keadaan sholat terasa sama kita, itu manis-manis, kemudian kita tertelan oleh kita. Itu juga termasuk membatalkan sholat. Kalau yang tertelannya itu hanya air liur yang memang keluarnya dari air liur kita, kan memang keluarnya dari dalam lidah kita, sumbernya di situ, itu tak mengapa. Tapi kalau dia dari luar, itu membatalkan sholat kita. Karenanya sebelum sholat kita dianjurkan dulu untuk membersihkan mulut kita supaya tidak ada sisa-sisa makanan yang terbawa di dalam sholat pada saat kita sholat. Wal akli kasiran nasiyan, dan makan banyak padahal lupa. Makan banyak padahal lupa. Ini kenapa ini yang dimaksud adalah bahwa sholat itu ibadah yang sudah ada susunannya gitu ya, nggak bisa diselang-seling dengan yang lain gitu.
berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya seperti ibadah puasa. Dari mulai kita niat untuk berpuasa sampai menjelang maghrib, kita bisa seling dengan kita bisa tidur gitu ya, kita bisa melakukan pekerjaan yang lain, kita bisa kemana gitu. Karena di dalam puasa itu yang ditekankan adalah hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang kita disuruh menahan untuk tidak membatalkan puasa. Tapi ketika sholat itu susunannya sudah diatur dan waktunya nggak lama gitu. Jadi kita dianjurkan, diperintahkan untuk tidak memotong urusan sholat kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ibadah haji, setelah kita niat, boleh kita melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi begitu sholat, kita tidak boleh memotongnya dengan kegiatan yang lain seperti halnya yaitu makan. Karena itu akan merusak susunan rukun sholat yang sudah ditentukan. Seperti itu maksudnya. Wasalasi harokatin mutawalian walau sahwan. Dan ketujuh, bergerak-gerak 3 kali berturut-turut dan sekalipun lupa. Bergerak 3 kali berturut-turut meskipun lupa itu juga termasuk membatalkan sholat kita. Wal wasbatil fahisyati, dan kedelapan, lompat yang keji. Ini bercanda dalam sholat, bercanda kan main-main namanya ya, nggak ada keseriusan dalam ibadah, itu juga membatalkan sholat kita. Itu anak-anak biasanya ya yang masih sholatnya seperti itu. Tapi anak-anak pun kalau kita ajarkan dari sekarang bagaimana sholat yang baik, bagaimana sholat yang benar, insya Allah mereka akan mengikuti. Jadi kita tidak hanya untuk diri kita, tapi juga kita sampaikan kepada anak-anak apa-apa yang membatalkan sholat kita. Sehingga ketika dia atau anak-anak kita masuk ikut sholat ke masjid, tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang ketika di luar sholat itu tidak ngapa-ngapa, tapi begitu di dalam sholat itu membatalkan sholatnya. Seperti tadi itu bercanda atau bergerak yang keji. Lompat yang keji. Wadrobatil mukritoti, dan kesembilan, memukul yang keras. Memukul yang keras juga ini termasuk bercanda ya, dianggapnya ya, lagi sholat mukul, jadi sedang bercanda, itu pun dianggapnya main-main dalam sholat. Ziyadatir ruknin fi'lin, dan ke-10 menambahkan 1 rukun fi'li amdan, padahal dengan sengaja. Menambahkan rukun fi'li misalkan udah ruku lagi, udah sujud lagi gitu. Menambahkan rukun fi'li juga termasuknya adalah perkara yang membatalkan sholat kita. Wat taqaddumi ala imamihi biruknaini fi'liyaina, dan ke-9 terdahulu atas imamnya dengan 2 rukun fi'li. Jadi mendahulukan imam ya di dalam sholat berjamaah itu pun enggak termasuk membatalkan sholat. Kalau kita sholat berjamaah nggak boleh kita duluin imam dulu baru kita sebagai makmum, apalagi mendahulunya sampai 2 rukun fi'li. Wat takhallufi bihima bi ghairi udrin, dan ke-12 ketinggalan dengan rukun fi'li dengan tiada uzur. Ketinggalan juga dalam kita sholat berjamaah dengan imam dengan tanpa uzur termasuk membatalkan sholat kita ya. Imam udah sampai di sujud
si makmum masih baca Fatihah, padahal enggak ada uzur, dilambat-lambatin bacaannya, ya. Dilambat-lambatin sampai ketinggalan, itu pun termasuk membatalkan sholat kita. Wa niyati qat'is sholati wa ta'liqi qat'iha bisyai'in. Dan ke-13, memutuskan sembahyang, memutuskan sembahyang dengan suatu. Jadi niat memutuskan sembahyang, lagi sholat niat untuk memutuskannya, apalagi berniat ntar kalau ada yang datang bayar utang, misalkan saya mau batalin sholatnya, itu udah batal sholatnya. Jadi jangan sampai seperti itu, mau sholat, niat sholat, udah sholat, jangan ingat yang lain. Kalau misalkan ada tamu, kalau memang dia punya keperluan dengan kita, insya Allah nanti ditungguin gitu. Kita sholat, langsungkan aja sholat kita sampai selesai. Wat taraddudi fi qat'iha. Dan ke-14, pergi datang pikiran pada memutuskan sembahyang. Entar pikiran datang untuk sholat, tar lagi ada pikiran datang untuk memutuskan sholat. Nah, sholat jangan sampai seperti itu kita lakukan. Karenanya mudah-mudahan dengan kita membahas apa-apa yang membatalkan sholat kita jadi tahu, mudah-mudahan ini akan memperbaiki sholat kita. Yang misalkan kemarin-kemarin masih melakukan seperti itu, mudah-mudahan dengan kita tahu apa-apa saja yang membatalkan sholat kita, insya Allah sholat itu kita akan menjadi lebih baik. Kita berusaha memperbaiki, khususnya saya pribadi, dan juga mudah-mudahan juga bunda-bunda semuanya juga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan. Bila ada kekurangan mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kajian online ini berakhir, saya menghimbau agar Ummahat MT Al-Makkah rahimakumullah untuk dapat like, comment, and subscribe channel MT Al-Makkah agar dakwah kebaikan tersebar secara menyeluruh. Untuk sesi selanjutnya, kami mohon agar Ustazah Hasunah dapat memberikan satu pertanyaan untuk kuis MT Al-Makkah yang akan kami share melalui sosmed FB dan Instagram MT Al-Makkah. Pemenangnya akan kami pilih salah masing-masing satu orang, baik dari FB dan IG MT Al-Makkah, untuk jawaban tercepat dan paling tepat. Insya Allah akan mendapatkan giveaway dari kami MT Al-Makkah. Baik Ustazah Hasunah, kami persilahkan pertanyaannya. Ibu jamaah yang saya hormati, pertanyaan untuk kuis hari ini tentang apa-apa yang membatalkan sholat kita. Salah satu diantaranya adalah hadas. Hadas ada dua, ada hadas kecil dan hadas besar. Apa aja yang termasuk hadas besar dan apa saja yang termasuk hadas kecil? Itu aja pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya dibacakan satu pertanyaan untuk kuis di sosmed MT Al-Makkah yang diberikan oleh Ustazah Hasunah, maka berakhir pula acara pengajian kita pada hari ini. Saya Ella Nurella selaku moderator kajian online MT Al-Makkah mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian kajian ini kurang berkenan, karena kesalahan datangnya dari saya, kebaikan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, saya kembalikan kepada admin WAG MT Al-Makkah, Dian Mareta. Kami persilahkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.